Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan hingga saat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunahnya hingga saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Felisa Naila Riandanisa dengan NIM 24000230041 dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini, saya akan membawakan dakwah melalui media sosial yang berjudul Teman-teman yang dirahmati Allah. Saat ini kita hidup di era digital, di era di mana dunia sudah modern. Semua informasi berada di genggaman kita. Semua informasi mengalir dengan begitu cepat dan media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan ini, ada tantangan besar yang sedang mengancam kita, yaitu krisis moral dan melemahnya keimanan. Coba teman-teman perhatikan, berapa banyak dari kita yang lebih sering membuka ponsel daripada membaca Al-Quran. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scroll media sosial dibandingkan untuk berzikir ataupun sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang sabar berpegang pada agamanya seperti menggenggam bara api. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini memang sangat cocok dengan kondisi kita pada saat ini. Menjaga iman bukan lagi hal yang mudah. Godaan dunia yang terlalu banyak, dari konten-konten yang tidak pantas, budaya pamer di media sosial, hingga sikap konsumtif dan hedonisme yang dijadikan gaya hidup kita. Namun, sebagai umat muslim, kita tidak boleh larut dalam hal itu. Justru, dengan adanya hal ini, kita harus memperkuat iman kita. Kita harus menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya dengan menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak tilawah Al-Quran, menjaga lisan dan ucapan, dan jempol dari menyebar hoax atau fitnah, dan memperbanyak doa dan istighfar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kita menyadari betapa besarnya tantangan zaman ini, tentu tidak cukup untuk kita hanya untuk sekedar tahu. Tapi kita harus mulai bergerak, kita harus berubah, dan kita harus mulai dari memperbaiki diri sendiri. Kalau hari ini kita merasa masih lalai dalam ibadah, mari kita perbaikinya. Kalau selama ini media sosial lebih banyak kita gunakan untuk hal yang sia-sia, maka mulai sekarang arahkanlah media sosial untuk berbuat hal yang bermanfaat. Ingatlah bahwa setiap klik, setiap postingan, setiap komentar akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. HR Muslim. Bayangkan jika kita membagikan satu ayat setiap harinya, maka kita akan mendapat pahala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah peluang yang seharusnya kita manfaatkan dengan memanfaatkan media sosial ini.
Jangan tunggu sempurna untuk berdakwah, karena dakwah bukan hanya milik ustaz. Kita semua bisa menjadi penyebar kebaikan, sekecil apapun itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dakwah kali ini dengan sebuah harapan. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah, yang mampu menjaga hati, lisan, dan jemari dari hal-hal yang sia-sia, dan menjadikan era digital ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal soleh. Jangan takut berbeda selama kita di jalan yang benar, karena hidup di dunia ini hanyalah sebentar, dan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Yuk kita jadi generasi digital yang berdakwah, generasi yang bukan hanya canggih dalam teknologi tetapi juga kokoh dengan imannya. Yuk kita buktikan kalau jadi muslim itu bukan cuma taat tapi cerdas, bijak, dan berdampak. Bukan cuma eksis di dunia maya tapi juga tercatat di langit sebagai hamba yang bertakwa. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.